Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teknik Industri Unisba, selamat datang di modul 1 praktikum terintegrasi, yaitu tentang penelitian pasar dan perancangan produk dengan menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment. Pada modul 1 ini terdapat 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pemikiran, bab 3 pengumpulan dan pengolahan data, bab 4 analisis, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang latar belakang penggunaan QFD pada implementasi ini. Paragraf kedua berisi mengenai teori-teori menurut para ahli yang berkaitan dengan modul QFD ini. Selanjutnya, pada paragraf 3 yaitu berisi tentang implementasi serta tujuan yang dilakukan pada penelitian. Selanjutnya, bab 2 yaitu kerangka pemikiran, berisi tentang alur pelaksanaan penyusunan laporan jurnal dalam bentuk flowchart. Selanjutnya yaitu bab 3 pengumpulan dan pengolahan data. Pada subbab 3.1 pengumpulan data. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai pengumpulan data yang dibutuhkan pada modul 1 ini. Selanjutnya, 3.1.1 pembuatan kuesioner terbuka. Pada subbab ini, kalian membuat kuesioner terbuka yang bertujuan untuk mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, 3.1.2 identifikasi kebutuhan pelanggan. Setelah kalian menyebarkan kuesioner, kalian mendapatkan jawaban spesifikasi yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Kemudian dilakukan identifikasi dengan menggunakan pohon objektif. Selanjutnya yaitu 3.1.3. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai penetapan fungsi berdasarkan kuesioner yang telah kalian buat sebelumnya. Selanjutnya, 3.1.4 penentuan karakteristik teknik. Pada subbab ini, menguraikan mengenai pengelompokan kebutuhan konsumen ke dalam istilah atribut produk. Selanjutnya, 3.1.5 pembuatan kuesioner tertutup. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai pembuatan rancangan kuesioner tertutup yang terbagi menjadi 2, yaitu kuesioner tertutup internal dan eksternal. Selanjutnya, 3.1.5.1 pembuatan kuesioner tertutup eksternal. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai pernyataan harapan dan persepsi pelanggan terhadap pesaing yang diajukan dalam bentuk option kepada responden. Guna mengetahui penilaian tingkat kepentingan pengguna mobil truk tangki atau truk muatan, responden pada kuesioner tertutup eksternal adalah ibu-ibu yang memiliki anak rentang usia 5-7 tahun. Selanjutnya, 3.1.5.2 pembuatan kuesioner tertutup internal. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai pernyataan harapan dan persepsi pelanggan mobil truk tangki atau muatan terhadap pesaing yang diajukan dalam bentuk option kepada responden, guna untuk mengetahui suatu skala prioritas yang langsung diberikan oleh pelanggan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Juga untuk mengetahui persepsi pelanggan mobil truk tangki atau truk muatan terhadap beberapa pesaingnya. Penilaian tersebut tidak dilakukan oleh peneliti maupun konsumen, melainkan dibantu oleh beberapa ahli dalam bidang proses manufaktur. Dalam hal ini, yang menjadi pekerja adalah praktikan. Selanjutnya yaitu 3.1.6 pretest. Kalian melakukan pretest terhadap hasil dari kuesioner yang telah disebarkan. Selanjutnya yaitu 3.1.6.1 uji validitas, yaitu pada subbab ini kalian menguraikan mengenai uji valid. Selanjutnya yaitu 3.1.6.2 uji reliabilitas. Pada subbab ini kalian menguraikan mengenai uji reliability dengan menggunakan software SPSS versi 22. Uji reliability ini dilakukan pada kuesioner tertutup eksternal. Selanjutnya ada
3.1.7 yaitu rekapitulasi data mentah hasil penyebaran kuesioner. Pada sebab ini, kalian menguraikan mengenai rekapitulasi dari hasil penyebaran kuesioner meliputi data responden eksternal dan eksternal. Selanjutnya yaitu 3.2 pengolahan data. Pada subbab ini, kalian melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode statistik melalui distribusi frekuensi. Selanjutnya 3.2.1 yaitu tahap perencanaan produk fase 1. Pada sebab ini, kalian menguraikan mengenai tahap perencanaan produk yang biasa disebut House of Quality atau yang sering disebut HOQ. Selanjutnya yaitu 3.2.1.1 pengembangan matriks A kebutuhan dan keinginan pelanggan atau Voice of Customer. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai hasil pengumpulan data pada subbab identifikasi kebutuhan pelanggan ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya yaitu 3.2.1.2 pengembangan matriks B perencanaan atau planning matrix. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai penetapan sasaran atau tujuan yang merupakan gabungan antara prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu 3.2.1.3 pengembangan matriks C respon teknis. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai hasil pengumpulan data pada subbab penentuan karakteristik teknik ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya yaitu 3.2.1.4 pengembangan matriks D hubungan. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai hubungan mengenai pengaruh persyaratan teknis terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu 3.2.1.5 pengembangan matriks E korelasi respon teknis. Pada sebab ini, kalian menguraikan mengenai interaksi secara deskripsi teknis mana yang saling mendukung atau memiliki hubungan kuat dan yang saling bertentangan atau hubungan lemah. 3.2.1.6 pengembangan matriks F matriks persyaratan teknis. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai kesimpulan yang diambil dari data yang terdapat dalam seluruh matriks dan diskusi tim. 3.2.2 tahap perencanaan komponen atau yang sering disebut fase 2. Uraian mengenai penggambaran suatu matriks karakteristik teknik berlawanan dengan karakteristik komponen. 3.2.3 yaitu tahap perencanaan proses atau yang sering disebut fase 3. Pada sebab ini, kalian menguraikan mengenai matriks proses pembuatan pengembangan suatu produk yang kalian buat dengan merumuskan hubungan antara karakteristik komponen dengan karakteristik proses. Selanjutnya, 3.2.3.1 perencanaan konsep produk. Di sini, kalian menguraikan mengenai peluang untuk pengembangan produk agar dapat diambil alternatif untuk produk yang dipilih. Selanjutnya, 3.2.3.2 Screening and Scoring Concept. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai pemilihan serta perhitungan untuk memilih satu atau lebih dari konsep untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu 3.2.3.3 konsep prototyping. Uraian mengenai gambaran produk dari alternatif terpilih serta gambar teknik dari setiap komponen penyusun produk tersebut. Selanjutnya yaitu 3.2.3.4 pengembangan matriks perencanaan proses. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai hubungan antara karakteristik komponen dengan karakteristik proses. Selanjutnya yaitu 3.2.4 tahap perencanaan produksi atau fase 4. Pada subbab ini, kalian menguraikan mengenai proses pembentukan hubungan dan keselarasan antara karakteristik proses yang dihasilkan pada fase 3 dengan karakteristik keinginan bagian produksi. Selanjutnya yaitu 3.2.4.1 mengidentifikasi hubungan di antara karakteristik proses dan planning need. Pada sebab ini, kalian menguraikan mengenai penggambaran suatu matriks karakteristik proses berlawanan dengan karakteristik produksi. Selanjutnya yaitu 3.2.4.2 yaitu pembuatan deskripsi proses produksi. Di sini kalian menguraikan mengenai deskripsi proses produksi mobil, truk, tangki, atau truk muatan. Selanjutnya yaitu bab 4 analisis.
Di sini kalian menganalisis dari hasil perhitungan dan pengolahan data yang telah kalian buat. Dan bab terakhir yaitu contoh pengumpulan dan pengolahan data. Pada 3.1 yaitu pengumpulan data. Di sini, kalian beri prolog terlebih dahulu yang menjelaskan tentang data apa saja yang digunakan dalam pengolahan data modul 1 ini. Selanjutnya, 3.1.1 pembuatan kuesioner terbuka. Kalian buat prolog terlebih dahulu seperti biasa, kemudian kalian masukkan kuesioner terbuka yang nanti akan kalian buat. Contoh dari kuesioner terbuka dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, 3.1.2 identifikasi pelanggan. Kalian buat prolog terlebih dahulu tentang identifikasi kebutuhan pelanggan. Langkah pertama yaitu kalian merekapitulasi hasil jawaban responden pada kuesioner yang telah kalian sebar. Dimasukkan ke dalam tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu langkah 2, pendataan objektif tujuan tingkat atas dan tingkat bawah. Pada tingkat pertama, kalian cantumkan produk mainan mobil truk tangki yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pada tingkat 2, kalian dapat mengisi sama sesuai dengan panduan dari mulai performance sampai durability. Kalian samakan saja dengan panduan. Selanjutnya yaitu tingkat 3. Kalian dapat mengisi berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban dari responden terkait apa yang mereka inginkan pada produk yang akan kalian buat nanti. Selanjutnya yaitu ketiga, diagram pohon objektif. Yang pertama ini, kalian isi berdasarkan jawaban-jawaban yang didapat dari responden yang di sebelah kanan ini. Kalian harus menganalisis jawaban tersebut termasuk kepada karakteristik yang mana. Contohnya, lancar dimainkan. Ini tuh termasuk ke dalam karakteristik performance. Begitu juga seterusnya dari hasil-hasil jawaban responden kalian kelompokkan termasuk kepada yang mana. Selanjutnya yaitu 3.1.3 penetapan fungsi. Dengan menggunakan metode analisis fungsi, yaitu prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan keseluruhan fungsi untuk rancangan dalam istilah perubahan input ke dalam output, yaitu menggambarkan produk atau alat yang dirancang dalam suatu gambar black box di mana mengubah ketentuan input ke dalam yang diinginkan output. Input, keinginan dan kebutuhan konsumen. Fungsi dasar, mobil truk tangki. Output, mainan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu diagram blok interaksi terhadap produk mainan kayu mobil truk tangki black box model mainan kayu mobil truk tangki, di mana semua fungsi disatukan ke dalam satu fungsi sehingga menghasilkan output anak-anak menjadi senang, atau proses transformasi berupa fungsi utama. Berikut merupakan contoh gambar black box, di mana input keterbatasan perusahaan, keinginan dan kebutuhan pelanggan. Fungsinya itu untuk mainan dan outputnya itu produk mainan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mendefinisikan batasan sistem. Batasan sistem didefinisikan sebagai batas-batas fungsional untuk proses produksi. Batasan tersebut diantaranya adalah fasilitas, informasi, metode, alat, manusia, material, money, kemampuan, biaya produksi, dan desain. Di sini kalian tinggal samakan saja seperti panduan. Selanjutnya yaitu 3.1.4 penentuan karakteristik teknik. Pada langkah pertama yaitu mengelompokkan kebutuhan konsumen ke dalam istilah atribut produk. Untuk dimensi ini sama seperti yang telah kalian tentukan pada diagram pohon objektif, yaitu termasuk ke dalam 8 dimensi kualitas. Di sini kalian berikan definisi
Dari setiap dimensi itu, produknya itu seperti apa. Kemudian, kalian tambahkan atribut produk dari setiap kriteria yang bisa dilihat dari subbab sebelumnya. Jadi, kalian bisa tentukan dari sana. Batasan atribut produk ini diambil dari langkah 3 penetapan fungsi. Kalian bebas menentukan sendiri asalkan jawaban tersebut masih masuk akal. Kemudian berikan penjelasan dari atribut produk tersebut. Yang kedua yaitu mengelompokkan atribut ke dalam karakteristik komponen. Setelah kalian mengerjakan langkah pertama, kalian tinggal memasukkan karakteristik teknik yang berdasarkan karakteristik komponen. Kalian rekap karakteristik tekniknya sesuai dengan karakteristik komponennya. Contoh dari pengelompokan atribut ke dalam karakteristik komponen dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu 3.1.5 Pembuatan kuesioner tertutup. Pembuatan kuesioner tertutup dilakukan untuk menerjemahkan semua keinginan dan kebutuhan konsumen agar dapat mengetahui tingkat kepentingannya. Pembuatan kuesioner tertutup ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kuesioner tertutup eksternal dan internal. Perhitungan jumlah kuesioner yang harus disebar adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus solving, di mana rumusnya tersebut adalah N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat, di mana keterangannya itu dapat dilihat pada panduan. Setelah kalian menghitung perhitungan jumlah kuesioner yang kalian harus sebar, kalian berikan kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya yaitu 3.1.5.1 Pembuatan kuesioner tertutup eksternal. Di sini kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai pembuatan kuesioner tertutup eksternal ini. Contoh dari kuesioner tertutup eksternal ini dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu 3.1.5.2 Pembuatan kuesioner tertutup internal. Sebelumnya, kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai pembuatan kuesioner tertutup internal ini. Contoh dari kuesioner tertutup internal ini dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu 3.1.6 Pretest. Pada pretest ini, kita melakukan uji apakah data sudah valid atau reliable apa belum. Beri prolog terlebih dahulu mengenai pretest ini. Selanjutnya yaitu 3.1.6.1 Uji validitas. Uji validitas pretest pada kuesioner tertutup mengenai mainan mobil truk tangki dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi product moment, yaitu dapat dilihat pada rumus berikut ini. Keterangannya dapat dilihat pada panduan. Variabel dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Adapun perhitungan uji validitas pada kuesioner eksternal, harapan untuk variabel lancar dimainkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini kami mencantumkan hanya satu variabel, jadi kami hanya memberikan satu contoh. Pada tabel ini, X adalah poin pernyataan yang telah disebar pada kuesioner yang telah kalian buat tadi. Y ini adalah skor total keseluruhan yang telah dijawab responden. 1. X kuadrat ini adalah hasil dari kuadrat X ini. Y kuadrat yaitu hasil dari kuadrat Y ini, dan XY ini hasil perkalian dari X ini dengan Y ini. Kemudian kalian jumlahkan masing-masingnya. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung nilai R secara manual dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari contoh perhitungan ini didapatkan hasil R sama dengan 0,7206.
Dari hasil tersebut, kalian berikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kalian melakukan rekapitulasi nilai korelasi produk momen kuesioner eksternal untuk harapan produk mobil mainan truk tangki untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini, kalian hanya melakukan rekapitulasi dari semua variabel, tapi kalian hanya mencantumkan satu perhitungan saja. Sisanya kalian lakukan rekapitulasi. Ini, lakukan perhitungan uji validitas untuk kuesioner saat ini pada produk mobil truk tangki dan produk pesaing. Kemudian, yaitu 3.1.6.2 Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Yang pertama, pernyataan tingkat kepentingan kebutuhan dan keinginan pelanggan internal. Yang kedua, pernyataan pelanggan eksternal mengenai perankingan produk mainan mobil truk tangki. Yang ketiga, pernyataan pelanggan eksternal mengenai perankingan produk pesaing. Di sini kalian tampilkan hasil uji SPSS untuk setiap poin. Yang selanjutnya yaitu 3.1.7 Rekapitulasi data mentah hasil penyebaran kuesioner. Di sini kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai data rekapitulasi mentah hasil penyebaran kuesioner. Yang pertama yaitu ada data rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner responden eksternal. Berikut merupakan contoh dari tabel data rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner responden eksternal. Di sini, kalian menyebarkan kuesioner itu sesuai dengan jumlah yang telah kalian hitung tadi. Selanjutnya yaitu data rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner eksternal produk perusahaan dan produk pesaing. Berikut merupakan contoh tabel dari rekapitulasi data penyebaran kuesioner eksternal produk perusahaan dan produk pesaing. Selanjutnya yaitu data rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner internal. Di sini merupakan contoh tabel data rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner internal. Di sini kalian menyebarkan kuesioner ini sesuai dengan jumlah kelompok satu shift kalian. Jadi kalian menyebarkan ini ke kelompok yang ada di satu shift kalian. Selanjutnya yaitu data rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner internal produk perusahaan dan produk pesaing. Di sini ada contoh tabel rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner internal produk perusahaan dan produk pesaing. Selanjutnya yaitu 3.2 Pengolahan data. Sebelumnya kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai pengolahan data apa saja yang akan kalian lakukan pada modul 1 ini. Selanjutnya yaitu 3.2.1 Tahap perencanaan produk. Sebelumnya kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai tahap perencanaan produk atau yang sering disebut house of quality. Selanjutnya yaitu 3.2.1.1 Pengembangan matriks A kebutuhan dan keinginan pelanggan atau voice of customer. Di sini kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai pengembangan matriks A ini. Berikut merupakan contoh dari penggambaran matriks A. Selanjutnya yaitu 3.2.1.2 Pengembangan matriks B perencanaan atau planning matrix. Di sini kalian beri prolog terlebih dahulu tentang pengembangan matriks B perencanaan ini. Kemudian A, perhitungkan nilai tingkat kepentingan pelanggan. Kalian beri prolog terlebih dahulu mengenai perhitungan nilai tingkat kepentingan pelanggan ini. Terus, perhitungan kepentingan konsumen eksternal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melihat tingkat kepentingan pelanggan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah pemilihan setiap item keinginan pelanggan melalui tabulasi sebanyak sampel sehingga akan didapatkan volume masing-masing item. Di sini, kalian tinggal memasukkan hasil dari penyebaran kuesioner yang telah kalian
sebelumnya. Di sini kalian tinggal memasukkan hasilnya saja. Yang kedua yaitu menghitung interval kelas dengan rumus volume tertinggi dikurangi volume terendah dibagi 5. Di sini kita mencontohkan volume tertingginya itu misalkan 315 dan dikurangi 287 dibagi 5 yaitu 5,6. Di sini dilakukan pembulatan. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai interval sebesar 6, dapat diketahui tingkat kepentingan masing-masing item atau pernyataan seperti terlihat pada tabel berikut ini. Di sini kita mengelompokkan sesuai dengan interval yang telah kita dapatkan tadi. Lalu kita masukkan tingkat kepentingannya. Dengan menggunakan interval di atas, maka tingkat kepentingan masing-masing item dapat ditentukan. Hasil dari masing-masing item dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk karakteristik teknis produk mainan mobil truk tangki responden internal, lakukan perhitungan sama dengan langkah-langkah perhitungan di atas mengenai nilai kepentingan konsumen. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada poin B, pengevaluasian atribut-atribut pesaingan produk. Ini kalian kasih prolog berupa uraikan tujuan dari proses perhitungan ini itu untuk apa. Nah, yang poin pertama itu adalah perhitungan customer satisfaction performance responden eksternal dan internal. Di sini kalian kasih prolog, lalu ada tabel rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner eksternal. Hasil ini kalian langsung tinggal salin aja dari hasil pengumpulan data di rekapitulasi hasil penyebaran hasil penyebaran kuesioner. Di sini ada 307, 229, 322 hingga seterusnya. Kalian pindahin aja data ini ke sini. Data ini. Lalu perhitungan untuk produk mobil truk tangki pernyataan 1 lancar dimainkan. Jumlah bobot pernyataan 1 adalah 307 dari 74 responden. Maka hasil customer satisfaction performance untuk pernyataan 1 ialah X produk 307 dibagi 74 sama dengan 4,1. Berikut rekapitulasi hasil perhitungan customer satisfaction performance kuesioner eksternal. Nah, di sini kan tadi kita kasih contohnya cuma pernyataan 1 doang ya. Nah, kalian nanti hitung ya untuk ke 10 pernyataan atau berdasarkan kuesioner yang kalian bikin. Di sini ada pernyataan 1 sampai 10 karena pernyataan kita ada 10, tapi nanti sesuaikan saja dengan pernyataan kalian yang ada di kuesionernya. Di sini kalian langsung masukin rekapitulasinya, lalu lakukan perhitungan sama dengan langkah-langkah perhitungan customer satisfaction performance untuk kuesioner internal. Yang poin keduanya itu adalah perhitungan competitive satisfaction performance responden eksternal dan internal. Kalau yang ini itu produk kita, produk perusahaan yang kita buat. Kalau yang ini itu produk pesaing. Di sini kalian kasih prolog, lalu ada tabel. Tabel ini kalian didapatkan dari sini, dari hasil rekapitulasi yang kuesionernya juga. Ini ada 283, 297, dan seterusnya. Kalian pindahin aja ke tabel ini. Perhitungan untuk produk mobil truk tangki pernyataan 1 lancar dimainkan. Jumlah bobot pernyataan 1 adalah 283 dari 74 responden. Maka nilai competitive satisfaction performance untuk pernyataan 1 ialah X pesaing 283 dibagi 74 sama dengan 3,8. Sama seperti yang di atas, kalian bikin rekapitulasinya untuk semua pernyataan yang kalian bikin. Lalu, lakukan perhitungan sama dengan langkah-langkah perhitungan competitive satisfaction performance untuk kuesioner internal. Jadi, lakukan perhitungannya juga sama proses yang ini, cuma bedanya pakai data yang kuesioner internal. Kemudian, di sini ada penetapan target. Kalian kasih prolog. Prolognya jangan lupa, nilai target untuk produk mobil
mainan truk tangki ini tidak harus di atas nilai kualitas produk pesaing karena mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan itu sendiri. Di sini ada beberapa skala yang ditetapkan, yang satu paling buruk, dua itu buruk, tiga cukup baik, empat baik, dan lima baik. Di sini kita kasih contoh lancar dimainkan. Oh ya, kalian ini mendapatkan nilai ini itu dari hasil kuesioner yang eksternal ya, yang ini. Jadi nanti hasil dari kuesioner ini kalian masukin juga yang di sini. Lalu kalian kasih nilai targetnya sesuai kalian gimana. Kalau lancar dimainkan, menurut kami itu nilai targetnya 4, ya itu baik. Seterusnya itu gimana kalian, yang penting argumennya nanti kuat ya ketika ditanyakan oleh asisten terkait. Nah, kemudian berikut ini adalah tabel penetapan nilai target pada bagian karakteristik teknik. Ini itu didapatkan dari kuesioner yang internal tadi. Tapi kan kalau di sini kalian belum dihitungnya kalau sama kita. Nanti kalian dapatkan dari hasil yang ini ya. Nanti sama juga kalian tetapi nilai targetnya itu berapa. Udah kayak gitu, masuk ke poin 4, pengembangan prioritas persyaratan pelanggan. Pengembangan persyaratan pelanggan yang harus dilakukan oleh tim QFD adalah menentukan faktor skala, poin penjualan, dan bobot absolut. Contohnya A, di sini ada faktor skala. Contoh perhitungan untuk faktor skala yaitu sebagai berikut. Faktor skala itu rumusnya nilai target dibagi customer satisfaction performance. Contohnya ya, kita ambil contoh. Misalnya di sini kita pakai lancar dimainkan, kan tadi nilai targetnya 4. 4 nih, lancar dimainkan. Terus customer satisfaction performance-nya kan 4,1. Jadinya 4 dibagi 4,1 sama dengan 0,96. Nah, maka didapatkan nilai faktor skala untuk matriks perencanaan produk dapat dilihat pada tabel 3 sekian. Yaitu ini tabelnya. Data ini tadi kalian didapatkan sama aja kayak yang ini. Kalian bisa salin lagi, tapi tambahkan kolom faktor skalanya di sini. Didapatkan dari hasil perhitungan kalian yang ini. Ini rumusnya ya. Oke, dilanjut. Nah, di sini ada poin penjualan. Nilai poin penjualan yang umum digunakan yaitu untuk kebutuhan konsumen dengan nilai tingkat kepentingan pelanggan lebih dari 3, maka ditetapkan nilai penjualan sebesar 1,5. Nah, misalnya kita lihat di nilai tingkat kalian ini acuannya di nilai tingkat kepentingan pelanggan ya. Kita lihat tingkat kepentingan pelanggannya. Misalnya ini nilai tingkat kepentingan pelanggannya itu di sini kan 4 ya. Nih, nilai tingkat kepentingan pelanggannya di sini untuk lancar dimainkan itu 4. Makanya di sini poin penjualan kita 1,5 karena di sini kan untuk kebutuhan konsumen dengan nilai tingkat kepentingan pelanggan lebih dari 3, kan 4 itu lebih dari 3 ya. Makanya di sini ditetapkan nilai poin penjualan sebesar 1,5. Nah, begitu pula nanti seterusnya ya. Kalau kalian memiliki di tingkat kepentingannya itu ada yang kurang dari 2 atau kurang dari sama dengan 3, maka poin penjualan yang kalian tetapkan itu harus 1,2. Begitu pula juga dengan yang kalau nilai tingkat kepentingan pelanggannya kurang dari sama dengan 2, maka nilai penjualannya itu sebesar 1. Lanjut itu ada bobot absolut. Pada perhitungan bobot absolut ini dihitung dengan cara mengalihkan kepentingan terhadap pelanggan, faktor skala, dan poin penjualan. Bobot absolut sama dengan kepentingan terhadap pelanggan dikali faktor skala dikali poin penjualan. Contoh perhitungan untuk bobot absolut. Contohnya, kita lihat di tabel ini. Kita lihat di tabel ini ya.
Misalnya, kan tingkat kepentingan pelanggan. Maaf, bukan yang ini. Eh, Misalnya nih, nilai tingkat kepentingan pelanggan. Misalnya kan 4 ya, 4. Berarti 4. Nah, faktor skalanya tadi berapa yang udah kalian hitung? Faktor skala, nih faktor skalanya kan 0,96. Dikali 0,96 dikali 1,5 itu tadi poin penjualan. Poin yang udah kalian tetapkan tadi 1,5. Jadi sama dengan 5,8. Nah, jadi di sini kalian tulis 5,8. Nah, biar gampang, kalian bikin tabelnya dulu seperti ini. Kalian masukin nilai tingkat kepentingannya berapa dari perhitungan yang di atas, terus faktor skalanya berapa, poin penjualannya berapa, baru kalian hitung bobot absolutnya. Jadi biar kalian enak ngaliinnya karena sudah ada datanya semua di sini. Ingat ya. Kita lanjut. Nah, berikut merupakan matriks bagian B perencanaan atau planning matrix dapat dilihat pada gambar 3 titik sekian. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini ada customer satisfaction performance. Di sini ada 4,1 didapatkan dari sini ya. Kan ini ada customer satisfaction performance. Ini tabelnya. Kalian langsung masukin aja di sini 4,1 berapa berapa 4,4 bla 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 sampai seterusnya sesuaikan saja. Nah, ini berarti kita masukin tadi 4,1 berapa berapa 4,4 bla 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 seterusnya ya. Nah, terus di sini ada produk pesaing. Nah, produk pesaing ini berarti di sini customer satisfaction performance. Maaf, maksudnya competitive satisfaction performance. Ini dapat nilainya. Ini harusnya 3,8. Ini ada dilancar dimainkan, mudah digunakan, desain variatif, dan seterusnya. Kalian langsung masukin aja data yang ini ke bagian matriks yang ini, produk pesaing. Lalu selanjutnya ada nilai target. Nilai target tadi yang ini kalian dapatkan. Kalian langsung masukin aja ke sini, ke bagian nilai target. Lalu ada faktor skala. Faktor skala juga kalian di sini dapatkan. Oh iya, yang perlu diingat, untuk pengisian faktor skala di sini itu pembulatan ke atas ya. Jadi misalnya ini 0,96, kalian tulis di sininya 1. Terus misalnya 0,92, kalian di sininya tulis 9,2. Pokoknya kalau untuk faktor skala ini pembulatan ya. Terus lanjut ke poin penjualan. Poin penjualannya ini tadi di sini, langsung kalian masukin aja hasil dari yang ini ke dalam matriks yang poin penjualannya. Lalu lanjut ke bobot absolut. Bobot absolutnya ini, bobot absolut, maaf maksudnya yang bobot absolutnya ini aja. Kalian masukin ke bagian ke bobot absolut. Di sini kan ada 5,8, 4,1, 7,0. Langsung kalian masukin sini aja. Nah, selesai matriks B-nya. Dilanjutkan di sini ada pengembangan matriks C respon teknis. Jangan lupa kalian di sini kasih prolognya dulu ya. Nah, untuk prolog di sini itu sertakan alasan kenapa kalian memberikan simbol-simbol arah perbaikan respon teknis tersebut dalam satu paragraf ya. Nah, berikut merupakan matriks bagian C respon teknis dapat dilihat pada gambar 3 titik sekian. Nah, di sini itu misalnya keterangan pelanggan menyukai bila respon teknis semakin besar. Kalau yang ini, yang tanda ke bawah, panah ke bawah itu pelanggan menyukai bila respon teknis semakin kecil. Kalau yang lingkaran, pelanggan menyukai bila respon teknis dilakukan pada target tertentu. Misal, kita di sini kasih contoh fungsi produknya itu
panah ke arah ke atas. Karena menurut kita, jika fungsi produk itu semakin diutamakan atau semakin ditingkatkan, itu tuh respon dari pelanggan itu tuh lebih baik, lebih menyukai. Begitu pula dengan bahan baku produk. Jika bahan baku produk yang perusahaan gunakan itu baik, maka menurut kami, menurut kita itu respon pelanggan itu pula semakin baik. Nah, eh, penilaian penilaian konsumen di sini itu kalian didapatkan dari hasil karakteristik si teknisnya ya. Kita lanjut ke pengembangan matriks D hubungan. Kalian kasih prolog di sini jangan lupa. Berikut merupakan matriks bagian G hubungan. Dapat dilihat pada gambar 3 titik sekian. Nah, kalian ini bikin matriks seperti ini. Lalu cara cara mengisi hubungan di sini itu seperti ini. Misalnya lancar dimainkan dengan fungsi produk. Kalau menurut kita fungsi produk dengan lancar dimainkannya itu hubungannya lingkaran merah, yaitu berarti kuat. Karena kalau misalnya suatu produk memiliki fungsi produk yang baik itu pasti, atau gini, kalau suatu produk kita bikin mobil mainannya itu lancar dimainkan, misalnya si rodanya berjalan dengan baik, terus as roda dan rodanya bersinergi dengan baik, berarti kan si fungsi produk kita itu berjalan dengan baik juga kan, karena dia itu bisa uh, menjadi suatu produk yang kita butuhkan, karena kan mainan anak-anak itu biar bisa dimainin biar bisa dimainin sama anaknya dengan baik kan, dengan lancar. Makanya di sini kita kasih hubungannya itu kuat karena mereka itu saling berkaitan. Oh ya, nilai 4, nilai 3, nilai 5 ini itu nilai didapatkan dari ini ya, dari tingkat kepentingan pelanggannya. Dari sini, nilai tingkat kepentingan pelanggan. Jadi nanti kalian tinggal disalin aja hasil dari ini ke sini, ke yang penilaian yang kolom ini nih, yang penilaian konsumen yang ke bawah. Oke, kita lanjut ya. Begitu pula nanti kalian isi aja seterusnya, tapi nggak apa-apa, nggak harus keisi semua di matriks D ini, karena itu gimana kalian lagi argumen kalian yang nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan jika ditanya oleh asisten terkait. Nah, di sini ada keterangannya kan, kalau lingkaran merah itu melambangkan hubungan kuat itu poinnya 9, kalau melambangkan hubungan sedang itu ada segitiga biru, itu poinnya 3, dan yang segitiga warna hijau itu melambangkan hubungan lemah, poinnya itu 1. Selanjutnya itu adalah pengembangan matriks E korelasi respon teknis. Nah, kalian sertakan prolog ya, sertakan juga prolognya itu berisi alasan kenapa kalian memberikan korelasi seperti itu dalam satu paragraf. Jadi misalnya keterangan di sini kan ada ya, positif itu hubungan yang searah. Bila salah satu mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan berdampak meskipun kurang kuat pada item yang terkait. Dan negatif itu hubungan yang tidak searah. Bila salah satu mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan berdampak meskipun kurang kuat pada item yang terkait. Contohnya seperti ini. Fungsi produk dengan desain produk. Misalnya kita misalnya untuk fungsi produk dengan desain produk, kita cari korelasinya. Fungsi produk dengan desain produk itu menurut kita hubungannya tidak searah, karena bila fungsi produknya baik, belum tentu juga akan berdampak pada desain produk yang baik. Kecuali lain pula dengan kita bandingkan fungsi produk dengan bahan baku produk. Misalnya, kalau suatu perusahaan memakai bahan baku produk yang baik, pasti itu menurut kita fungsi produknya juga akan baik. Misalnya, eh, suatu perusahaan memakai bahan baku kayu yang baik untuk rodanya, untuk roda mainan. Nah, dengan adanya produk
kayu yang baik, bahan baku kayu yang baik pada roda tersebut, maka si roda yang dipasang di dalam mobil mainannya itu kan pasti akan bertahan dengan baik, terus akan memutar dengan baik dan gak cepat keropos. Makanya fungsinya produk dia pasti juga akan berpengaruh karena misalnya lancar dimainkan pada bagian rodanya. Seperti itu ya. Nah, yang lainnya juga terserah kalian. Ini isinya gimana, yang penting nanti argumennya kuat ke asistennya. Selanjutnya itu adalah pengembangan matriks F, matriks persyaratan teknis. Di sini kalian kasih prolog, lalu poin pertama itu ada pengembangan prioritas deskripsi secara teknis. Kalian kasih prolog. Lalu di sini ada perhitungan bobot absolut teknis. Nah, contoh dari perhitungan bobot absolut teknis di sini itu seperti ini. Misalnya, bobot absolut teknis di sini kan ada ya bobot absolut teknis nih, di sini kita kasih 5. Contoh perhitungannya, maaf. Bobot absolut teknis di sini 39 ya. Nah, contoh perhitungannya itu 4 dikali 9 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 39. Ini didapatkan dari mana? Kita lihat ke gambarnya. Kan tadi kalian udah ngisi matriks relasi ini ya hubungannya ya yang tadi. Nah, kalian di sini hitung. Di sini kan 4 ya tingkat kepentingannya. 4 dikalikan yang berbulat merah ini itu nilainya 9 kan. Berarti 4 dikali 9 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 39. Ini 39 kan, dibobot absolut teknis 39. Dapatnya gitu. Kita hitung contoh lain. Di sini ada 4 dikali berapa? Di sini kan 1, berarti 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 9. Hasilnya 139. Seperti itu. Lalu itu untuk bobot absolut teknis. Kemudian kita lanjut ke bobot relatif. Di sini bobot relatifnya itu contoh perhitungannya seperti ini. Bobot relatif item 1, 5,8 dikali 9 ditambah buka kurung 4,1 dikali 1 tutup kurung. Hasilnya 56,2. Kita lihat di contoh perhitungannya. Kan bobot absolut tadi kalian sudah dapat ya dari perhitungan matriks D. Nah, lalu kalian hitung juga nih, ini tuh buat jadiin input lagi ke matriks bagian F untuk perhitungannya. Misalnya tadi kan kita mau ngitung yang ini nih, yang bobot relatif yang 56,20 ini. Nah, cara ngitungnya itu 5,8 dikali 9 ditambah 4,1 dikali 1 sama dengan 56,20. Kita contoh lain ya, misalnya nih yang untuk ngisi 170 dikali 27. Misalnya 5,8 dikali 1 ditambah 7 dikali 9 sama dengan 170,27. Seperti itu ya. Nah, semakin tinggi tingkat absolut dan relatif mengidentifikasikan bidang upaya teknis perlu dikonsentrasikan. Perbedaan utama pada bobot tersebut adalah bahwa bobot relatif juga mencakup informasi dalam faktor skala atau poin penjualannya. Nah, berikut merupakan matriks bagian F dapat dilihat pada gambar 3 titik sekian. Ini gambarnya. Jadi kalian bikin ya gambarnya seperti ini. Oh iya, jangan lupa juga lampirkan bentuk Hoki yang telah lengkap dengan ke-6 bagiannya. Jadi sehabis kalian bikin matriks bagian F ini, jangan lupa kalian satukan semuanya dari fasa A sampai F. Maksud saya dari matriks bagian A sampai bagian F, kalian satukan semuanya berbentuk
AOKI yang utuh dan kalian lampirkan di sini. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada tahap perencanaan komponen atau fase 2. Nah, di sini kalian kasih prolognya jangan lupa. Kemudian, menggambar suatu matriks karakteristik teknik berlawanan dengan karakteristik komponen. Jadi, atribut produk membentuk garis matriks dan karakteristik komponen membentuk kolom matriks. Setiap sel menunjukkan hubungan potensial di antara karakteristik komponen dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini atribut produk membentuk baris matriks. Atribut produk berarti yang ini ya, yang fungsi produk, desain produk, bahan baku produk, dan yang lain-lain. Disesuaikan saja gimana kalian. Kemudian, karakteristik komponen membentuk kolom matriks. Membentuk kolom matriks. Nah, berarti kolom yang ini ya, yang lancar dimainkan, mudah digunakan, apa-apa, desain variatif, disesuaikan saja gimana rancangan kalian. Nah, setiap sel matriks menunjukkan hubungan potensial di antara karakteristik komponen dan kebutuhan komponen. Nah, oh ya, di sini itu ada input, ada output yang dipakai menjadi input lagi di modul 3, yaitu berupa bobot relatif dari matriks F atau dari fasa satunya. Di sini kan bobot relatif itu ada 56,20, 170,27, 241,04 dan seterusnya itu kalian pakai lagi, kalian masukin lagi di sini di poin yang eh, di sini poin maksudnya bukan di kolom yang 56,20, 170,27 dan seterusnya. Nah, untuk yang ini kalian bikin aja dulu gambar seperti ini, tidak usah dimasukin atau dibikin si hubungannya. Kemudian pada proses ini mengidentifikasikan hubungan antara karakteristik komponen dan karakteristik teknik. Perancang menjelaskan tingkat kekuatan hubungan antara kebutuhan konsumen dan karakteristik engineering dengan mencatat dalam sel-sel matriks. Penilaian hubungan dapat dilakukan dengan menggunakan angka, yaitu untuk bulatan full itu hubungan kuat poinnya 9, untuk lingkaran biasa itu hubungannya kuat 3, maksudnya yang tadi yang lingkaran full ini sangat kuat ya maksudnya. Nah, untuk yang lingkaran biasa itu hubungannya kuat, poinnya 3, lalu yang segitiga itu hubungannya lemah sebesar 1. Menentukan tingkat kepentingan absolut, contoh perhitungannya seperti ini. Kita lihat di gambar ya, untuk lebih paham lagi. Ini kan ada 56,2 dikali 9, ditambah 170,27 kali 3, ditambah 241,04 dikali 9, itu didapat dari perhitungan ini. Misalnya tadi 5620 dikali, tadi kan ini hubungannya kalau full itu 9 ya, berarti 56,20 dikali 9. Terus ditambah lagi kan di sini masih ada nih tandanya atau simbolnya 170,27 dikali kalau yang lingkaran biasa kan 3 kan, 3 terus ditambah 241,04 dikali 9. Hasilnya berapa? 3186. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk fase 2 itu sampai sini aja prosesnya, tapi kalian ini harus diisi ya, gimana pendapat kalian juga, dan ketika ditanya oleh asisten, kalian harus bisa menjelaskan alasannya yang masuk akal. Kita lanjut ke tahap perencanaan proses atau fase 3. Jangan lupa kalian dikasih di sini sertakan prolognya. Kemudian subbab 3231 perencanaan konsep produk. Jangan lupa kasih prolog. Proses pertama itu pendataan fungsi dasar produk secara benar. Ini kalian ikutin aja, fungsi dasar mainan truk tangki adalah sebagai mainan untuk anak-anak. Sesuaikan ya, kalau yang dapat truk muatan ya kalian sesuaikan di sini berarti truk muatan. Nah, pendataan karakteristik komponen yang mungkin dicapai. Data karakteristik komponen dapat dilihat pada tabel 3 titik sekian. Nah, karakteristik komponennya ini kalian
masukin berdasarkan apa yang telah kalian rancang. Terus tingkat kepentingan absolut ini kalian dapatkan dari output yang dihasilkan di fase sebelumnya, yaitu nih tingkat kepentingan absolut ada 3, 1, 8, 6, 40, 15, dan seterusnya. Kalian masukin di sini. Ya, tuh kalian masukin di sini, lancar dimainkan. Sudah digunakan desain variatif. Kalian masukkan di sini desain variatifnya 4015. Di sini kan desain variatifnya juga ya 4015. Oke, kita lanjut. Karakteristik komponen yang dipilih didasarkan pada nilai tingkat kepentingan absolut tertinggi dengan memperhatikan hubungan dengan fungsi dasar atau batasan sistem. Berikut objektif perancangan yang terpilih. Nilai terbesar dapat dilihat pada tabel 3. Titik sekian. Nah, kan kalian udah dapat nih ya, udah bikin tabel ini. Nanti kan dapat nih hasilnya, kalian semua terisi full. Nah, nanti dari hasil ini kalian urutin dari nilai tingkat kepentingan absolut tertinggi. Kalau di sini kita dapatkan nilai absolut tertinggi itu ada 415. Nah, di sini kan ada kasusnya itu nilainya sama ya, ada beberapa yang sama nih nilainya. 4015 itu kalian tulis aja terserah mau mana duluan yang di atas. Nah, di sini itu paling kecil kita ada 174. Sudah kalian urutin kayak gini, baru masuk. Berikut merupakan data karakteristik yang mungkin dicapai. Misalnya ya, nih kan tadi nih mudah digunakan. Nah, kalian tulis di sini mudah digunakan, terus apa? Terus desain variatif kan ya poin ketiga. Terus tulis nih desain variatif. Nah, tapi kalian harus sertakan alasannya juga. Misal nih lancar dimainkan. Produk mainan truk kontainer, maaf maksudnya truk tangki ya, truk tangki. Produk mainan truk tangki ini dilengkapi dengan 4 pasang roda yang dapat memudahkan untuk dimainkannya. Nah, terus misalnya bahan baku atau harga. Biaya bahan baku untuk keseluruhan atau satu produk tidak boleh melewati biaya maksimum yaitu 75.000 dan seterusnya. Kalian sesuaikan sama ini ya, sama hasil kalian yang ini. Oke, lanjut. Kita menggambarkan suatu peta yang melibatkan semua sub pemecahan yang mungkin atau biasa kita kenal dengan peta morfologi. Peta morfologi berbentuk tabel matriks dan kolom pada tabel merupakan karakteristik komponen produk, sedangkan baris pada matriks merupakan solusi. Misalnya nih, ada karakteristik komponennya. Di sini kita susun peta morfologi. Misalnya karakteristik komponennya di sini harga, kita taruh duluan harga nih, terus ada lancar dimainkan, ada apa dan seterusnya ya, sesuaikan aja sama kalian yang ada di sini nantinya nih. Ada di sini kalian sesuaikan saja. Misalnya harga untuk solusi pertama kita netapin harganya 70.000. Solusi keduanya 75, solusi ketiganya 72.500. Kalian kasih keterangannya, kalian kasih penjelasannya nih di sini. Karena ketiga harga ini dipilih berdasarkan harga standar harga di pasarannya. Terus misalnya lancar dimainkan. Lancar dimainkan untuk solusi pertama ini kita bikin as rodanya itu terbuat dari besi. Nah, terus untuk solusi 2 kita bikin as rodanya itu terbuat dari kayu dan untuk solusi ketiga as rodanya itu terbuat dari plastik kayak gitu. Terus keterangannya nih ukuran roda dengan as roda itu simetris karena biar bisa lancar dimainkan kayak gitu ya. Nah, seterusnya itu nanti gimana kalian, tergantung kalian dan harus bisa dipertanggungjawabkan ketika ditanya alasannya oleh asisten. Kita masuk selanjutnya itu ada screening dan scoring konsep. Pada tahap screening dan scoring konsep merupakan suatu bagian untuk memilih satu atau lebih dari konsep untuk pengembangan selanjutnya dengan menggunakan macam-macam metode
Sehingga seleksi konsep merupakan perbandingan kekuatan dan kelemahan, sehingga mendapatkan konsep yang terpilih. Tahap screening dan scoring dilakukan dengan mengidentifikasikan dari kebutuhan konsumen yang melibatkan tim pengembang produk yang mengerti tentang pembuatan produk. Berikut merupakan contoh hasil screening konsep dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, misalnya nih, misalnya ya, misalnya nih kita kriteria tadi, kriteria penilaian itu kan ada harga, ada lancar dimainkan, mudah digunakan. Nah, kriteria ini tetap kalian dapatkan dari hasil ini ya. Nih, kalian kan di sini ada harga, lancar dimainkan, apa-apa. Nah, nanti kalian ini juga sesuaikan. Nah, yang di sini itu sebagai pembanding yaitu produk pesaing. Dan di sini kita kasih 0 karena dia ini tuh sebagai patokannya kita. Jadi standarnya ini tuh di sini di angka 0 ini. Nah, di sini tuh juga ada keterangannya kan. Plus itu lebih baik daripada 0 itu sama minus itu lebih buruk. Misalnya konsep pertama di sini kita kasih plus karena menurut kita konsep pertama itu tuh lebih baik konsepnya dari produk pesaing. Terus misalnya untuk harganya kan tadi lebih baik di konsep pertama kan. Nah, terus beda lagi nih menurut kita harga di konsep ketiga itu tuh lebih buruk daripada harganya si pesaing gitu. Terus makanya kita kasih minus. Terus di sini ada nol nih, lancar dimainkan. Karena menurut kita di konsep satu itu tuh standarnya sama, kualitasnya sama di produk pesaing. Jadinya nggak lebih baik, nggak lebih buruk. Jadi mereka itu tuh setara, makanya kita kasih nol dan nol di sini. Dan seterusnya ya, kalian ini harus diisi full yang ininya. Lanjut ke jumlah plus. Perhitungan jumlah plus ini didasarkan dengan kalian lihat nih di sini di konsep pertama ini ada plusnya berapa? Kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Makanya kalian tulis 4. Gitu pula dengan yang solusi kedua. Kalian lihat tanda plusnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalian tulis 5 begitu 5 begitu juga dengan yang solusi ketiga. Terus jumlah nolnya nih ada berapa? Yang solusi pertama itu katanya ada 3 nih di atas. Kita lihat ada 1, ada 2, ada 3. Betul, ada 3. Berarti kita tulis di sini 3. Terus yang kedua, yang solusi 2 juga sama. Kalian lihat nolnya ada berapa. Yang solusi ketiga juga sama. Terus juga yang jumlah minusnya itu kalian lihat ada berapa di konsep pertama. Ternyata ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ada 3. Begitu pula juga dengan solusi kedua dan solusi ketiga. Nah, nilai akhir. Gimana sih cara ngitung nilai akhir? Nilai akhir itu jumlah plus dikurangi jumlah negatif. Misal, di sini kan jumlah plusnya 4, dikurangi jumlah negatifnya 3. Berarti 4 dikurangin 3, 1 kan? Nah, berarti di sini nilainya 1. Itu pula juga dengan solusi 2, berarti 5 dikurangi 3, yaitu 2. Begitu juga dengan solusi 3, 4 dikurangi 4, berarti dia nilai akhirnya 0. Nah, dari hasil nilai akhir ini, kalian bisa kasih peringkat. Mana yang jadi peringkat pertama, mana yang jadi paling peringkat terakhir. Kalau di sini, nilai akhirnya kan paling tinggi yang solusi kedua ya, sebesar 2 nih. Berarti dia ini jadi peringkat pertama, dan yang solusi pertama jadi peringkat kedua, solusi ketiga jadi peringkat ketiga. Nah, jangan lupa ya, jabarkan proses perhitungan nilai akhir untuk ketiga konsep serta beri kesimpulannya. Kayak yang tadi perhitungan nilai akhir berarti jumlah plus
dikurangi jumlah negatif. Nah, kalian jabarin ya untuk ketiga solusinya di sini. Lalu kalian kasih kesimpulan solusi mana yang menjadi peringkat pertama, solusi mana yang jadi peringkat kedua, dan solusi mana yang jadi peringkat ketiga. Lalu sertakan kesimpulannya ya. Terus setelah screening konsep telah dilakukan, maka proses selanjutnya ialah melakukan scoring konsep. Pada proses ini mempersiapkan dan membuat sub kriteria dari kriteria yang sudah ada, sehingga penilaian dilakukan lebih detail. Berikut merupakan contoh penilaian serta perhitungan pada masing-masing atribut yang didapatkan dari hasil pengelompokan pada diagram pohon yang dapat dilihat pada tabel ini. Nah, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini kalian dapat dari 8 dimensi kualitas. Dan kebutuhan sekunder juga kalian dapat dari hasil dari diagram pohon yang kalian bikin di pengumpulan data. Kan di sini juga dikasih tahu ya. Berikut merupakan contoh penilaian serta perhitungan pada masing-masing atribut yang didapatkan dari hasil pengelompokan pada diagram pohon. Jadi nanti langsung kalian masukin aja di sini. Dan kalian di sini kasih rate. Nih, menurut kalian lancar dimainkan itu rate-nya gimana sih? Di sini ada ya keterangannya. Rate itu berarti yang kalau satu itu konsep sangat jelek dibandingkan referensi. Referensi di sini maksudnya produk pesaing ya. Terus rate 2 itu konsep jelek dibandingkan referensi. Terus konsepnya sama dengan referensi yang kalau rate 3. Kalau rate 4 itu konsep lebih baik dibandingkan produk pesaing. Konsep kalau rate-nya 5 itu konsep sangat baik dibandingkan referensi gitu. Nah, kalian di sini ngitung berdasarkan asumsi kalian saja, berdasarkan hasil pemikiran kalian. Kalau kita di sini ngeplotnya lancar dimainkan itu kita kasih rate-nya 5. Karena konsep sangat baik dibandingkan produk pesaing. Ya, di sini karena menurut kita tuh produk kita tuh kalau dibandingkan dengan produk pesaing itu tuh produk kita lebih baik gitu konsepnya gitu untuk lancar dimainkannya ya. Nah, baru kalian rata-rata nih bikin mean di sini. Kan di sini cuma ada 5 kan? Makanya di sini kalian tulis 5 aja. Beda lagi dengan conformance misalnya. Kan di sini ada apa misalnya ya. Kalau kalian ada 3 ya udah sok ditulis 3. Kalau cuma ada satu ya tulis di satu. Kalau pokoknya sesuaikan dengan diagram pohon kalian. Misalnya di sini mudah digunakan itu kita kasih poinnya 4, rate-nya 4 karena menurut kita konsepnya tuh lebih baik dibandingkan produk pesaing gitu. Berarti kita kasih 4. Nah, untuk ngitung rata-rata meannya gimana? Ya udah misalnya di sini kalian ada data berapa, ada berapa, kalian tinggal ditambah aja ngitung rata-rata kayak biasa. Ini ditambah dibagi dengan banyaknya data, berarti dibagi 2. Nah, di sini itu kita kasih rata-rata meannya itu 4,5. Lanjut ya. Di sini itu ada tahap terakhir dari proses scoring konsep dilakukan pembobotan pada tingkat kepentingan relatif dari kriteria pemilihan dan difokuskan pada pembandingan yang lebih teliti terhadap masing-masing kriteria. Pada tahap ini pula ditentukan skala rating yang akan dipakai dalam menentukan skor bobot dari masing-masing kriteria pemilihan. Berikut merupakan hasil akhir dari scoring konsep yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini kan tadi ya udah dapat nih kriteria seleksinya berdasarkan diagram pohon kalian. Nah, di sini ada penilaian perhitungan bobot. Kita lihat perhitungan bobotnya dulu ya. Contoh nih di sini contoh perhitungan. Buat rata-rata mean dibagi jumlah rata-rata mean dikali 100%. Misalnya di sini kita ambil contoh lancar dimainkan ya. Nah, di sini nih lancar dimainkan itu 5. Kita tulis 5, berarti 5 dibagi jumlah rata-rata mean. Nah, jumlah rata-rata mean ini kalian di sini jumlahin semua ke bawah. Nanti tambahin di sini ya. Maaf, ini sepertinya kelewat. Nanti kalian di sini tambahin tabel.
tambahin tabel baru yang isinya itu tentang jumlah. Yang di sininya nanti kalian tulisnya berarti jumlah ya. Misal ya, ini kita misalnya di sini kita tulis jumlah. Nah, jumlahnya ini misalnya di sini itu 39,5. 9,5 misalnya. Nah, berarti ini kalian tulis dibagi 39,5 dikali 100% sama dengan 12,82%. Nah, kalian hitung nih di sini masukin. Begitu pula seterusnya sampai semuanya kalian hitung ya. Nah, di sini hitung untuk seluruh kriteria seleksi yang untuk bobotnya berapa, terus nilai berbobotnya berapa. Nah, untuk penentuan nilai itu ada keterangannya juga di sini. Nilai satu sangat tidak penting, nilai 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 itu sangat penting. Nah, menurut kita, lancar dimainkan itu nilainya 4 karena dia itu penting bobotnya. Terus kalau menurut kita juga desain variatif itu nilainya 5 nih, sangat penting. Karena kan ini produk ditujukan untuk anak-anak yang berusia 5 sampai 7 tahun kan. Makanya kita kasih itu desain variatif itu tuh sangat penting poinnya karena biar anak-anaknya tuh senang dengan desain yang berbagai macam. Nah, terus gimana sih cara ngitung nilai berbobot? Nah, tadi di sini ada rumusnya. 0,1282 dikali 4 sama dengan 0,5128. 5128. Nah, ini itu sebenarnya si bobot. Tapi kan bobot ini dalam bentuknya persentase ya, makanya kita kali 100 di sini. Dikali 100%, makanya hasilnya dalam persentase. Kalau kalian hitungnya nilai berbobot ini, nggak usah dalam bentuk persentase, jadinya 0,1282 dikali 4 saja. Pakainya yang desimal kalau yang nilai berbobot. Nah, nanti kalian masukin di sini. Begitu pula juga dengan konsep 2. Oh iya, eh, untuk yang masuk ke dalam tahap scoring konsep ini itu merupakan hasil dari ranking pertama dan ranking kedua saja ya yang di tahap screening konsep ini. Kan ranking tiganya ini dia, maksudnya solusi 3 ini itu dia menjadi ranking peringkat terakhir kan, makanya nggak usah dipakai untuk tahap selanjutnya. Makanya yang kita pakai itu hanya solusi 2 dan solusi pertama saja. Ini kalian ngitung, kalian harus dihitung semuanya sampai akhir. Dan nanti kalian di sini di ranking ya, misalnya nih, ini mah misal. Dari hasil jumlah ini semua kalian jumlahin. Misalnya hasilnya, misal ya ini mah, misalnya hasilnya 5. Terus yang ini itu kalian udah jumlahin semua hasilnya 3. Misal ya, ini mah permisalan 3. Nah, berarti kan yang paling besar itu yang konsep pertama kan, berarti dia ini rankingnya 1. Dan yang konsep 2 ini rankingnya 2. Nah, dari sini kalian udah tahu dong mana yang harus, produk mana, konsep produk mana yang terpilih oleh hasil perhitungan kalian. Kan kalau di sini berarti konsep 1 ya yang terpilih. Nah, berarti untuk tahap selanjutnya, ke konsep prototypingnya ini, kalian gambarkan nih hasil konsep produk terpilih ke dalam bentuk 3D serta gambar 2 dimensi dari seluruh komponen produk. Nah, misalnya nih, tadi kan di sini kalian yang konsep 1 ya yang terpilih. Nah, kalian lihat lagi nih konsep 1 yang terpilih di peta morfologi. Nah, misalnya nih, di peta morfologi kalian itu keterangannya lancar dimainkan kan tadi nih pas rodanya terbuat dari besi ya. Nah, berarti
produk 2 dimensi dan 3 dimensi yang kalian bikin itu nanti berarti misalnya produknya itu terbuatnya dari besi kayak gitu. Terus misalnya di peta morfologi kalian ini ada keterangan desain yang variatif misalnya ya. Misalnya di sini kalian itu ada desain variatif dan yang ini mah misalnya terdapat gambar awan misalnya gitu. Terus yang ini terdapat gambar gunung misalnya. Terus yang ini terdapat gambar bunga. Berhubung solusi pertama yang terpilih itu terdapat gambar awan misalnya di boxnya dia. Ini mah tergantung kalian ya gimana netapinnya. Misal kalau di sini terdapat gambar awan, berarti kalian harus merealisasikannya di dalam konsep prototyping ini gambar kalian itu harus di produknya itu ada gambar awannya gitu. Terus misalnya warnanya hitam produknya ya udah berarti kalian bikin produknya itu warnanya hitam gitu. Paham ya? Baru kalian masuk ke subbab selanjutnya yaitu pengembangan matriks perencanaan proses. Jangan lupa kasih prolognya. Terus mengembangkan matriks perencanaan proses. Hubungan antara karakteristik komponen dengan karakteristik proses. Karakteristik komponen membentuk baris matriks dan karakteristik proses membentuk kolom matriks. Nih, karakteristik komponen membentuk baris matriks. Nih, berarti baris ya, karakteristik komponen baris, mudah digunakan, desain variatif, lancar dimainkan. Terus, karakteristik proses di sini membentuk kolom matriks. Nah, berarti kolom yang ini, karakteristik proses nih yang kolom yang persiapan dan pemeriksaan bahan baku serta perakitan. Nah, kalian di sini itu nanti kalau kita kasih data dari setiap komponen itu melalui SK apa saja, nanti sama kita dikasih gambaran umumnya di dataset. Nah, nanti kalian tinggal kelompokin nih, kalian liatin komponen mana aja sih yang ada SK pengukurannya. Misalnya di sini ada pengukuran kabin, terus nanti ada pengukuran pembatas, pengukuran landasan depan. Nah, nanti kalian kelompokin nih apa aja SK, maksudnya komponen mana aja yang melewati SK pengukuran, pemotongan, terus pembubutan, seperti itu. Nah, ini juga ada input, ada output dari fase sebelumnya yang masuk lagi di fase 3 ini, yaitu tingkat kepentingan absolut tadi yang udah kalian urutin. Nih yang ini masuk ke dalam tadi matriks yang ini. Nih yang ini nih, kan ada nih 4015, 4015 sampai 174. Nanti kalian masukin lagi ya sebagai input di sini. Selanjutnya, berikut merupakan hubungan antara karakteristik komponen yang berlawanan dengan karakteristik proses yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tadi kan sama kalian ini belum diisi ya si hubungannya ini. Nah, pas nyampe sini kalian langsung isi hubungannya. Misalnya nih mudah digunakan dengan persiapan dan pemeriksaan bahan baku serta peralatan itu hubungannya kuat. Nah, berarti kalian itu kasih tandanya lingkarannya full. Terus desain variatif dengan persiapan dan pemeriksaan bahan baku serta peralatan itu full juga, hubungannya tuh kuat, makanya kalian kasihnya buletannya full kayak gitu ya teman-teman. Terus kalian hitung nih tingkat kepentingan absolut, ngitungnya sama seperti perhitungan yang di atas. Contoh misalnya nih 4015 dikali 9 ditambah 4015 dikali 9 juga, kan ini dia buletannya full jadi 9 ya. Terus 4015 dikali 9, terus 3186 dikali 9, terus ditambah 3108 dikali 9, ditambah 2680 dikali 9,
Terus ditambah 2189 dikali 9, dikali 9 ditambah yang terakhir 174 dikali 1 sama dengan hasilnya ini 20,90,46. Dan seterusnya kalian harus ngitung semuanya dan ini harus kalian isi gimana kalian ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tahap perencanaan produksi, yaitu fase 4. Di sini ada prolog, jangan lupa kalian kasih prolog, berisi informasi mengenai kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan mobil truk tangki. Misalnya, kita di sini tetapkan standar kerja untuk masing-masing stasiun kerja, nanti ada misalnya lingkungan fisik kerjanya, terus ada apa, nanti kalian lihat aja di modul. Bab selanjutnya mengidentifikasikan hubungan antara karakteristik proses dengan planning needs. Jangan lupa kalian kasih prolog. Berikut matriks perencanaan produksi dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada planning needs-nya itu ada standar kerja, ada ada pelatihan, ada bahan baku, ada peralatan, ada lingkungan fisik kerja. Nah, di sini kan tadi udah ada ya urutan proses dan karakteristik proses yang di fase ini nih. Nah, yang di sini. Nah, kalian bikin lagi aja. Kalian masukin lagi di fase 4 tapi bentuknya ke bawah kayak gini. Nah, udah kayak gitu, kalian di sini tambahin ada planning needs-nya. Nah, di sini juga ada output yang didapatkan dari modul selanjutnya masuk lagi menjadi input di fase eh, di fase 4 ini yaitu eh, yang ini tingkat kepentingan absolut yang ini, yang tingkat kepentingan absolut hasil perhitungan kalian masuk lagi di sini kalian tulis tapi bentuknya ke bawah. Nah, di sini itu tambahin kebutuhan kalian misalnya kalian dalam mempersiapkan dan memeriksa bahan baku serta peralatan itu kan berarti kebutuhan yang kalian harus lakukan itu untuk nih misalnya gini ketika kalian mempersiapkan dan memeriksa bahan baku prosesnya nih ya. Nah, berarti kan kegiatan apa sih yang harus kalian lakukan? Berarti kegiatannya itu berupa mempersiapkan dan memeriksa bahan baku dan peralatan yang akan digunakan kan. Nah, misalnya nih, prosesnya itu ada pengukuran kabin. Nah, kebutuhan apa sih yang akan harus kalian lakukan gitu? Kegiatan apa yang akan kalian lakukan untuk proses pengukuran kabin ini gitu. Nah, berarti operatornya itu mengukur, kemudian memberi tanda pada bagian yang akan dipotong menjadi kabin, dan seterusnya ya. Sampai nanti dia masuk ke gudang bahan jadi. Nah, gini, misalnya kalian untuk ngisi si hubungan yang ini itu, misalnya persiapan dan pemeriksaan bahan baku peralatan itu sama standar kerja, ada hubungannya enggak? Hubungannya gimana? Kuat gak? Lemah? Atau tidak ada hubungannya? Itu nanti kalian, gimana kalian nentuinnya. Terus, misal pengukuran kabin dengan peralatan itu ada hubungannya enggak? Terus kan kita di sini ngasihnya hubungannya kuat kan? Karena kan mengukur kabin itu butuh alat gitu. Makanya kita hubungannya di sini kuat kayak gitu ya teman-teman. Terus nanti tingkat kepentingan absolutnya ini kalian hitungnya sama sama proses yang tingkat kepentingan absolut yang ada di sini tadi. Oke, yang ada di sini nih. Yang ada di proses ini sama ngitungnya untuk yang di tingkat kepentingan absolut yang di sini. Nah, perlu diperhatikan nih yang ada catatan di sini. Keterangan matriks di atas belum mencerminkan proses. Keterangannya, matriks di atas belum mencerminkan keseluruhan proses yang sempurna dari pembuatan mobil truk tangki. Praktikan yang lengkap dari pembuatan mobil truk tangki. Nah, kalian ini di sini harus menyelesaikan proses ini sampai akhir dari dia masuk gudang bahan baku sampai nanti dia prosesnya keluar menjadi bahan jadi dan masuk ke gudang bahan jadi ya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada subbab pembuatan deskripsi proses produksi. Prolog dulu kalian di sini buat dan kalian di sini bikin flowchart.
mulai. Di sini kan mulai. Terus misalnya ya, ini untuk produksi box nih, proses produksi box. Nah, nanti kalian di sini mulai, terus ada persiapan bahan baku, terus pengukuran, proses pemotongan, proses pengepresan. Nah, nanti itu sama kita dikasih alur secara garis besarnya dan tugas kalian itu buat dalam bentuk flowchart gini dan dijelaskan. Gambarkan semua proses produksi dari setiap komponen beserta penjelasan dari setiap proses produksi tersebut. Kan kalau yang ini untuk boxnya doang ya. Nah, kan kalian nanti ada tutup tangkinya, terus ada ban, ada landasan depan, landasan belakang, kabin, dan lain-lain. Itu kalian bikin kayak gini sesuai dengan komponennya. Ada berapa banyak di produk tersebut. Nah, nanti kalian jelasin deh di sini. Dikasih penjelasan dari alur dari dia mulai sampai dia selesai itu gimana prosesnya. Ya, selesai. Dan yang perlu kalian perhatikan juga di sini lampirannya ya, bisa dibaca sendiri dan untuk eh, lampirannya itu harus sesuai dengan yang berada di sini. Oh ya, sama lampirannya itu ditambah ya menjadi KFD, maksudnya HOKI yang di fase 1 itu kalian bikin di satu kertas full yang berbentuk landscape atau potret juga boleh, tapi HOKI-nya satu full kertas harus full ya. Udah. Mungkin sekian penjelasan panduan dari modul 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang dipertanyakan, nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab ketika praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.